Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdalia dengan NIM 2001414236. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, menyapa zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Berikut gambar alat pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh zat makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut memiliki berbagai fungsi yang membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis oleh lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim petialin. Yang kedua, kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kerongkongan ini berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan ini berfungsi sebagai alat untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian interior yang terdiri dari otot polos. Yang kedua, bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. Dan yang terakhir, bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. Sekian dari materi yang saya paparkan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Majid Maulana akan melanjutkan pembacaan materi. 3. Lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung, HCI, enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan esofagus terdapat sphincter esofagus yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus atau tidak keluar lagi dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari terdapat sphincter pylori. 4. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim lipase, enzim erepsin, enzim diskarasi, dan enzim tripsin. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali gliserol dan asam lemak diangkut melalui vena porta menuju ke hati, sedangkan gliserol dan asam lemak diangkut melalui pembuluh limfa. Terdapat 3 bagian penting dalam usus halus, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino.
glukosa, asam lemak, dan gliserol, asam amino, tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapan terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi fili atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. 5. Usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Jadi, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, kolon ascendens atau kolon naik, kolon transversum atau kolon datar, kolon descendens atau kolon turun, rektum atau tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus, dan berakhir pada anus. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. 6. Anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Jadi proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendornya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Dirja dengan NIM 201414201. Saya di sini sebagai pemateri ketiga, dan saya akan membacakan lanjutan dari pemateri kedua, yaitu sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencari makan. 2. Struktur alat pencernaan pada hewan berbeda, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Dan yang ketiga, pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara intrasel dan ekstrasel, sedangkan pada hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna, dilakukan secara ekstrasel. Lanjut. 1. Sistem pencernaan pada cacing tanah. Sistem Baik, selanjutnya sistem pencernaan pada cacing tanah, yaitu sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Kedua, cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim. Yang kedua, sistem pencernaan makanan pada serangga. Serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna. Dan kedua, pencernaan pada serangga dilakukan secara eksternal.
Sistem yang ketiga, sistem pencernaan makanan pada ikan, yaitu yang pertama, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, cavern oris, esophagus, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Yang ketiga, hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya persilakan kepada pemateri yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmayanti, Ekonomi Muda 34. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Baik, langsung saja materi selanjutnya adalah sistem pencernaan makanan pada amfibi. Salah satu contoh amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil seperti serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama rongga mulut. Terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua efagus berupa saluran pendek. Yang ketiga ventriculus atau lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Yang keempat ada intestinum atau usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Kemudian yang kelima usus tebal berakhir pada rektum dan menuju pada kloaka. Kemudian yang terakhir kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Materi selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada reptil. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua efagus atau kerongkongan, yang ketiga ventriculus atau lambung, yang keempat intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Materi selanjutnya sistem pencernaan pada aves. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, buah-buahan. Saluran pencernaan pada buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas yang pertama paru, merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua rongga mulut. Yang ketiga kerongkongan. Pada bagian kerongkongan tersebut terdapat pelebaran yang disebut tembolok yang berfungsi menyimpan makanan sementara. Kemudian lambung banyak menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian selanjutnya ventriculus atau lambung pengunyah berfungsi untuk pencernaan mekanik. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian materi terakhir adalah sistem pencernaan pada mama biak atau Rumaniansa. Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan mama biak atau Rumaniansa. Perbedaan pada sistem pencernaan makanan pada hewan Rumaniansa tampak pada struktur gigi, yaitu terdapat gerahan belakang atau molar yang besar dan berfungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Pada hewan Rumaniansa
Ada 4 bagian modifikasi lambung, yaitu yang pertama rumen atau perut besar yang merupakan tempat fermentasi anaerob. Kemudian yang kedua retikulum atau perut jala yang berfungsi sebagai tempat fermentasi anaerob. Yang ketiga ada amasum atau perut kitab, tempat pencernaan mekanik. Yang terakhir ada abomasum, yaitu perut masam sebagai tempat pencernaan kimiawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.